Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Revolusi Skill. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama tentang konsep dasar akuntansi dan yang kedua tentang persamaan akuntansi. Oke, langsung aja kita mulai. Akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu account yang artinya laporan, bisa juga catatan, rekening, harga, nilai, dan perhitungan. Nah, akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha serta penafsiran terhadap hasilnya. Tujuan dari akuntansi yaitu menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi atau entitas atau perusahaan ya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat beberapa konsep dasar dalam akuntansi yang harus kita pahami. Di antaranya, yang pertama tentang entitas akuntansi. Berikutnya, kesinambungan atau going concern. Kemudian periode akuntansi, objectivity, pengukuran dalam satuan uang, harga pertukaran atau historical cost, dan yang terakhir penandingan beban dengan pendapatan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama tentang entitas akuntansi. Nah, jadi yang dimaksud entitas di sini adalah perusahaan ya. Nah, dipandang dari konsep akuntansi, perusahaan merupakan suatu entitas atau kesatuan usaha yang terpisah dan berdiri sendiri di luar entitas ekonomi yang lain. Berikutnya yaitu kesinambungan atau going concern. Nah, ini kita harus paham bahwa perusahaan atau entitas diasumsikan tidak berhenti di satu periode saja, melainkan berlanjut terus dan bukan untuk dijual. Pada umumnya, suatu periode akuntansi terdiri dari 12 bulan atau 1 tahun. Jadi, satu periode biasanya kita sebut dengan 1 tahun berjalannya perusahaan. Konsep berikutnya yaitu objectivity. Nah, maksud dari objektif di sini adalah pencatatan transaksi yang kita lakukan harus didasarkan pada dokumen asli. Contohnya seperti nota transaksi atau berkas-berkas penting lainnya yang mendukung pencatatan akuntansi. Konsep berikutnya yaitu pengukuran dalam satuan uang. Jadi dalam akuntansi, setiap pengungkapan dan penuangan transaksi harus dinyatakan dalam nilai uang. Contohnya, misalnya perusahaan melakukan pembelian aset. Nah, pencatatan terhadap pembelian aset ini harus dinyatakan dengan harga pada saat perusahaan membeli aset tersebut. Berikutnya, harga pertukaran atau historical cost. Nah, perlu kita pahami bahwa aset selalu dicatat dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan atau nilai belinya karena lebih objektif dan mudah untuk pelaporannya. Jadi, pelaporan dalam akuntansi itu menggunakan nilai pada saat perusahaan melakukan transaksi pembelian ya. Jadi, untuk harga di masa depan itu bukan menjadi bagian dari pencatatan. Sebagai contoh nih, misalnya sebuah perusahaan nih beli tanah di tahun sekarang. Kemudian aset tanah ini dilaporkan di 2 tahun berikutnya atau 3 tahun berikutnya. Nah, untuk nilai tanahnya tetap menggunakan nilai beli pada saat tahun sekarang ini gitu ya. Yang terakhir yaitu penandingan beban dengan pendapatan. Nah, konsep ini menekankan perlunya menghubungkan beban di sini maksudnya biaya ya dengan pendapatan yang diakui pada periode yang sama. Nah, biasanya ini dilakukan untuk mengecek apakah perusahaan itu rugi atau laba. Selain konsep-konsep yang tadi, penting juga bagi kita untuk mengetahui peran dan pengguna dari akuntansi. Nah, ini juga berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan ya. Yang pertama itu ada manajer, kemudian investor, kreditor, instansi pemerintah, organisasi nirlaba, dan pengguna lainnya. Manajer sebagai pengelola perusahaan membutuhkan informasi akuntansi untuk menyusun, merencanakan, mengevaluasi, serta mengkoreksi perkembangan perusahaan.
Informasi akuntansi juga sangat dibutuhkan oleh seorang investor atau penanam modal. Nah, ini tujuannya untuk menilai dan menganalisa perkembangan organisasi tempat dia berinvestasi. Jadi, investor yang ingin menanamkan modalnya perlu nih melakukan analisa laporan keuangan yang menggambarkan kekuatan finansial perusahaan tersebut. Pihak yang berkepentingan berikutnya adalah kreditor. Nah, data dalam informasi akuntansi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan kredit kepada para calon nasabah. Nah, tentunya nasabah terpilih adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk melunasi pokok hutang dan bunga pinjaman tepat waktu. Nah, biasanya untuk menilai kemampuan nasabah dalam membayar hutang itu dilihat dari laporan keuangan mereka. Berikutnya, informasi akuntansi juga sangat penting bagi instansi pemerintah. Nah, informasi keuangan menjadi salah satu dasar dalam penetapan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan pada periode tertentu. Informasi akuntansi juga dibutuhkan oleh organisasi nirlaba untuk menyusun anggaran, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pengguna lainnya. Nah, ini sebagai contoh seperti organisasi buruh. Nah, organisasi buruh juga membutuhkan informasi akuntansi sebagai bahan pertimbangan untuk meminta kenaikan gaji, penambahan tunjangan, serta mengamati perkembangan perusahaan tempat mereka bekerja. Selanjutnya, kita akan membahas spesialisasi dalam bidang akuntansi. Nah, secara umum akuntansi itu dibedakan menjadi 7 ya. Ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi pemeriksaan, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, dan akuntansi pemerintahan. Akuntansi keuangan disebut juga akuntansi umum atau general accounting. Akuntansi jenis ini menyajikan laporan keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan dari luar perusahaan. Sedangkan informasi yang disajikan bersifat umum dan ditujukan untuk berbagai pengguna, seperti pemilik perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pelanggan. Berikutnya yaitu akuntansi biaya. Nah, ini merupakan salah satu bidang akuntansi yang ditujukan untuk proses pelacakan, pencatatan, dan analisa terhadap biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Berikutnya yaitu akuntansi manajemen. Nah, fokus dari akuntansi ini adalah menyediakan informasi untuk perencanaan dan kegiatan operasional harian perusahaan. Pada umumnya, informasi yang disajikan juga sangat berguna ketika manajemen akan membuat perencanaan jangka panjang, seperti penetapan kebijakan yang bersifat menyeluruh bagi perusahaan. Jenis akuntansi berikutnya yaitu akuntansi pemeriksaan. Nah, ini merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan aktivitas pemeriksaan, catatan hasil kegiatan dari akuntansi keuangan. Biasanya, proses audit bersifat menguji dan menilai kelayakan laporan keuangan yang disajikan. Jenis akuntansi selanjutnya yaitu akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan atau tax accounting ini berkaitan dengan penetapan serta penghitungan objek pajak yang menjadi tanggung jawab. Aktivitas akuntansi perpajakan berfungsi membantu manajemen untuk menentukan pilihan-pilihan transaksi yang dilakukan terkait dengan pertimbangan perpajakan. Lalu ada juga akuntansi anggaran. Nah, akuntansi anggaran ini berkaitan dengan pengumpulan serta pengolahan data yang diperoleh dari operasi keuangan yang telah terjadi dan sudah selesai. Selain itu, dalam akuntansi anggaran terdapat perkiraan kemungkinan terkait penetapan rencana anggaran untuk periode tertentu. Bidang akuntansi yang terakhir yaitu akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintah merupakan bidang akuntansi yang aktivitasnya terkait dengan persoalan pemeriksaan administrasi keuangan negara. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan singkat terkait dengan konsep dasar akuntansi. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke topik 2 tentang persamaan dasar akuntansi.
Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah aktiva sama dengan utang ditambah modal. Nah, menganalisis transaksi adalah suatu hal yang sangat penting sebelum mencatat ke dalam persamaan akuntansi. Jadi ada dua yang harus kita pahami ya. Yang pertama, penggunaan nama perkiraan atau akun yang akan ditimbulkan. Nah, ini minimal ada dua perkiraan. Minimal ya. Kemudian yang kedua, nilai dari perkiraan tersebut bertambah atau berkurang. Persamaan akuntansi yang umum digunakan dalam bisnis adalah harta sama dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, untuk harta, utang, dan modal ini sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa cek kembali. Namun di sini saya akan jelaskan juga agar kita bisa flashback. Harta atau aset atau yang disebut juga dengan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dapat terjadi sebagai akibat dari transaksi di masa lalu yang meliputi perlengkapan, peralatan, dan piutang. Lalu utang atau kewajiban ini merupakan penyerahan harta di masa depan sebagai sebuah pengorbanan ekonomis yang terjadi karena peristiwa atau transaksi di masa lalu. Selanjutnya modal atau ekuitas. Nah, ini sederhananya bisa kita sebut sebagai hak kekayaan ya, atau hak atau klaim terhadap harta. Dalam laporan keuangan, modal atau ekuitas didapatkan setelah harta perusahaan dikurangi dengan semua utang atau kewajibannya sehingga disebut sebagai net asset atau aktiva bersih. Nah, yang harus dipahami adalah modal tidak semata-mata berupa uang tunai saja, tetapi juga dapat dalam bentuk peralatan seperti mesin dan inventaris kantor lainnya. Nah, terdapat beberapa alternatif yang memungkinkan terjadinya perubahan terhadap persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, karena adanya penambahan aktiva dan penambahan modal. Kemudian yang kedua, terjadi penambahan aktiva dan penambahan utang. Kemudian yang ketiga, berkurangnya aktiva dan berkurangnya modal. Lalu yang keempat, berkurangnya aktiva dan berkurangnya utang. Dan yang terakhir, bertambahnya aktiva dan berkurangnya aktiva lainnya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terus ikuti channel Revolusi Skill untuk update video terbaru. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.